Ya, pemirsa Podcast TV Kampus Universitas Mitra Indonesia, kita lanjutkan bincang santai kita pada sore hari ini. Saat ini kita berada pada sesi kedua. Sesi pertama kita sudah lalui, yang antara lain berisi perkenalan kita, kegiatan. Kita putus di kegiatan luar kampus tadi, termasuk praktikum dari Prodi Gizi. Ya, pemirsa Podcast TV, bisa lihat sesi pertama di podcast pmbumitra.ac.id. Mbak Putri ya, ini Pak. Tadi kita terputus di kegiatan luar kampus. Selain dari hari nasional, terus kalau untuk mahasiswanya sudah pasti di semester ada kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL itu. PKL ya, praktikum kerja lapangan. Itu semester berapa ya? Semester 7. 7. Tapi dari semester 6 dia udah ada IPE ya, Bu, sampai KKN juga untuk IPE. Iya. Itu praktik ke desa juga. Tapi itu kan bergabung dengan teman-teman fakultas perawat dan kesehatan masyarakat. Tapi kalau yang khusus gizi kita di semester 7 itu ada 2 jenisnya, ada PKL masyarakat yang ke desa, fokus di desa untuk intervensi masalah gizi di masyarakat desa yang kita sasarkan biasanya di daerah pesawaran ya, Bu. Atau setelah itu kita lanjut lagi sekitar 3 minggu di rumah sakit. Di rumah sakit itu untuk praktikum gizi kliniknya, Pak. Oh gitu, praktikum gizi klinik itu semester berapa? 7 juga ya. Ke rumah sakit. Dan di situ ada 2, ada sistem penyelenggaraan makanan sama gizi klinik ke pasiennya. Jadi kita prakteknya dari dapur rumah sakitnya dulu, kita pelajari bagaimana proses penerimaan bahan makanan, proses pengolahan sampai penyajian makanan ke pasiennya. Setelah itu baru kita belajar juga bagaimana menghitung kebutuhan pasien, memberikan edukasi, konseling kepada pasien-pasien di rumah sakit. Menarik. Artinya saya bisa ngebayangin kompetensi alumni kita soal gizi itu udah lulus saya. Ya. Sudah siap untuk bekerja. Iya, udah siap pakai bener ya. Gitu ya Bu Ai ya. Jadi ahli gizi yang kompeten. Iya, jadi ahli gizi. Tapi saya juga berarti kan ini Prodi Gizi, ini bagian dari Fakultas Kesehatan. Iya, betul. Nah, kita ada berapa sih prodi kita di Fakultas Di Kesehatan? fakultas ada S1 Kesmas, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Keperawatan, dan S1 Gizi. S1 Gizi. Juga profesinya nurse, profesi perawatan. S2-nya Kesmas. Cukup banyak juga di Fakultas Kesehatan. Oke. Nah, soal praktikum saya ini sering melihat di kampus kita ini praktikum dalam kampus ini mencium aroma makanan. Iya, mencium aroma makanan. Itu ada dapur ya, ada gimana? Ya, itu salah satu keunggulan prodi kita ya. Jadi kita selain teori juga ada praktikumnya. Nah, praktikumnya itu tentu sesuai dengan yang kompetensi ahli gizi ya, harus mampu membuat atau merumuskan atau merancang diet penyakit tertentu, itu mulai dari penyakit infeksi, kemudian penyakit menular, penyakit tidak menular. Nah itu mereka harus menyusun ininya kalau kita bilangnya asuhan gizi. Asuhan gizi terstandar. Jadi kalau misalnya ada pasien terkena penyakit ini, asuhan gizinya asuhan gizinya gimana gitu. Porsi makannya seperti apa yang langsung kita praktekkan di lab kita, Pak. Langsung mahasiswa yang bikin, mahasiswa langsung lihat, timbang semuanya. Gitu ya. Pantes saya dapat wanginya. Wangi dapur. Tapi saya pernah makan sama Bu Ai. Diundang makan juga, masuk ke dapur itu. Ya, itu salah satu juga keunggulan dari Prodi Gizi. Yang lain mungkin selain lab itu juga, itu kan lab kuliner dan dietetik ya, Pak ya. Oh, lab kuliner dan dietetik. Itu mata kuliahnya itu ya? Iya, nama labnya ada, itu nama labnya, laboratoriumnya. Kalau kita mau bilang dapur ya, kita namanya lab. Iya, laboratorium. Malah isinya mirip dengan dapur. Iya. Ada juga lab antropometri, itu untuk mengukur status gizi. Lab antropometri. Ada juga lab biokimia. Nah, ini mohon maaf karena kita kan orang awam soal gizi, jadi agak dijelaskan lebih detail. Itu untuk apa itu semua? Kalau antropometri tadi untuk mengukur status gizi, penilaian status gizi. Jadi kita menilai status gizi orang itu, kita melihat ada
berbagai teknik apa, ada antropometri, biokimia, dari histori dietetinya. Nah kalau untuk yang di lab antropometri itu kita mengajak ke mahasiswa bagaimana cara mengukur tinggi badan, berat badan yang baik dan benar. Terus dari segala umur, dari yang bayi kan juga kita ukur yang berat badannya, tinggi badannya, kan alat-alatnya untuk setiap kondisi itu berbeda-beda gitu. Nah kita mempraktikkan ke mahasiswa bagaimana cara mengukur berat badan, tinggi badan yang terstandar itu seperti apa. Oh itu luar biasa ya. Ukur lemak ada sih. Ukur lemak juga, kadar lemak tubuh. Luar biasa. Kalau lab biokimia itu jadi kita selain tadi belajar menerapkan ke pasien ya atau apa, kita juga bisa menganalisis zat gizi makanan. Jadi kayak misalkan ya ini nih ada kue, ini berapa sih misalkan kandungan karbohidratnya atau kandungan proteinnya atau kandungan airnya. Nah itu di lab biokimia gitu. Karena itu ada mata kuliahnya namanya analisis zat gizi, itu nanti belajar di semester 3 kalau nggak salah. Hebat bener ya sarjana gizi kita ini. Jadi kami memang sarjana gizi itu mempelajarinya memang semuanya ya, semua aspek, namanya kan sarjana gizi ya. Jadi di kurikulumnya itu memang mencakup semua bagian gizi. Jadi ada gizi pangan kita pelajari, kemudian gizi klinik tadi yang ke pasien-pasien itu kita pelajari. Gizi masyarakat, ya, desa kita ini juga, kemudian penyelenggaraan makanan institusi itu kita pelajari juga gitu. Jadi kami kurikulumnya memang menyeluruh. Ya, karena kompetensi sarjana gizi memang harus semuanya dikuasai. Jadi wajar 99% Alhamdulillah terserah. Iya. Ya, memang kalau seperti ini, jadi himbauan Mbak Putri itu kepada pemirsa podcast TV untuk penerimaan mahasiswa baru ini, silakan Bu. Yes. Untuk teman-teman mungkin yang masih bingung ya mau kuliah apa, kan kita sama-sama tahu ada namanya sekarang lagi boomingnya program MBG ya dari presiden kita. Nah itu salah satu langkah atau untuk bisa mengerti atau bisa berkontribusi di program tersebut, teman-teman harus kuliah gizi dulu. Nah kuliah gizi yang paling enak ya di Umitra ya Pak ya, karena kan dasarnya baik. Klik link di bawah nih. Iya. Juga ketemu sama dosen-dosen kita yang banyak apa ya, kita kan juga punya dosen yang ternyata juga profesional gizi. Nah jadi kita banyak ceritanya, banyak dosen-dosen yang berpengalaman lah di prodi kita ini. Alhamdulillah, termasuk bukti prestasi dosen ini salah satunya penerima hibah. Hibah prodi kita selalu mendapatkan hibah setiap tahunnya. Gimana Bu, ini cerita dulu hibah penelitian dan atau pengabdian, silakan Bu. Iya, baik. Memang ya alhamdulillah nih saya selalu diberikan apa ya? Rezeki ya. Iya, jadi memang hobi saya dari dulu itu sih Pak. Jadi sejak kuliah itu memang hobi saya adalah ikut kompetisi ya. Iya, ikut lomba-lomba. Iya, ada lomba ini, ikut lomba ini gitu. Nah sekarang setelah menjadi dosen, ya salah satunya kompetisi dalam ikut hibah ya. Jadi sejak masuk ke UMITET memang saya menyampaikan ke dosen-dosen di prodi ini, mohon setiap ada kesempatan mari kita coba atasnya kan, segera apply, segera kita ikutan. Ya, alhamdulillah sejak itu kami ini selalu minimal ada satu lah yang lolos setiap tahun gitu. Bahkan pernah ada 2, pernah ada 3 judul dalam setahun itu lolos gitu. Baik penelitian maupun pengabdian. Iya, gitu. Itu termasuk juga mengajak mahasiswa ya. Iya betul. Kami juga memasukkan mahasiswa juga ke dalam timnya. Gitu. Mengajak mereka terjun pengabdian atau terjun penelitian gitu. Menarik nih Mbak Putri dan Bu Ai. Yang terakhir ini sesi kedua kita kasihkan ngobrol, waktu ini jalan terus juga ini kan. Ini supaya masuk ke prodi gizi terkait biaya juga dan kemudahan. Ini bagaimana Bu Ai atau Mbak Putri? Iya baik. Secara biaya nih di Fakultas Kesehatan tadi kan kita tahu ya ada beberapa prodi. Nah untuk prodi gizi ini karena kita prodi bungsu ya, kita prodi paling ini ya paling baru di antara prodi-prodi lain di FKS. Jadi alhamdulillah biayanya masih terjangkau, jadi masih mendapatkan subsidi dari yayasan ya, sehingga biayanya masih lebih rendah daripada prodi-prodi lain. Iya. Beasiswa yayasan ya. Iya, masih disubsidi, sehingga SPP-nya itu masih lebih rendah daripada prodi-prodi lain.
Iya, di iya. Fakultas Kesehatan ya. di Fakultas Di Kesehatan. Fakultas, iya, betul. Betul. Gitu. Jadi salah satu yang jadi daya tarik juga kenapa harus memiliki SIM mitra ya, karena dari segi keuangan untuk SPP-nya sangat amat terjangkau sih Iya, dibandingkan yang prodi lain di Fakultas Iya. Kesehatan. Dan mungkin kalau ada kesulitan dibantu konsultasi Iya, dan betul. sebagainya. Selalu Koordinasi dengan bagian dosen keuangan. PA, bagian Iya. keuangan. Ya banyak mudah termasuk pembimbing akademik tadi kalau Iya, ada kesulitan betul, mahasiswa termasuk curhat nggak mahasiswa? Iya, juga. Termasuk ya. Malah kita menjemput bola, manggil mahasiswanya. Oh iya iya. Ada masalah apa ya? Iya, mahasiswa yang agak bingung-bingung, coba duduk dulu, ada masalah apa, gitu kita ngobrolin dulu. Oke, menarik. Kita lanjutkan pada sesi selanjutnya ya. Ya pemirsa podcast TV Kampus Universitas Mitra Indonesia ini, kalau kita bicara bincang soal gizi ini menarik, apalagi dengan dua ibu muda ini, ya kan? Tapi kita waktu juga kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Tetap di podcast TV Kampus.